Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak Batch 3 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA Terpadu Yasin Kebonagung Demak, Jawa Tengah, akan menyampaikan materi tentang Khulafaur Rasyidin dengan pendekatan metode problem based learning. Terima kasih, kritik dan saran kami harapkan demi kepentingan kemajuan pembelajaran ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT, dan kali ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Ya, kali ini kita akan belajar tentang kisah-kisah atau profil dari Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, apakah anak-anak sudah siap hari ini? Sudah. Apakah lingkungan kelas sudah dibersihkan? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sebelum pelajaran mulai, marilah kita berdoa, dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya pelajaran kita lanjutkan, yaitu Ibu Guru akan mengabsen dulu sebelum dimulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ana Qurrata Ayun, Aldi Irmawan, Arif Pujianto, Cynthia Luluatuyayana, Dika Wayu Saputri, Eva Novitasari, Hani Ratnaswari, Muhammad Adi Wahyudi, Muhammad Eza Fajrian, Nabil Syaihul Hikam,
Najwa Alifa Yahya, Nabila Salsa Alifa Nur, Nur Hidayati, Niza Nafisat Sari, Syahrul Rahman, Seli Isolia, Sultani, Toikul Ahmad Mufid, Tirta Dwi Mukti, Ulya Latifatus Salihah. Alhamdulillah hari ini berangkat semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa yang tahu nama-nama Khulafaur Rasyidin? Ada berapa? 4. Siapa semua? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Bagus. Apa gelar daripada Abu Bakar? As-Siddiq. As-Siddiq artinya? Jujur. Gelar daripada Umar? Al-Faruq. Al-Faruq artinya? Membedakan. Ya. Kemudian Utsman Dzun Nurain. Karena ada 2 cahaya. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Semoga Allah merahmatinya ya. Selanjutnya, sebelum pelajaran mulai, Ibu Guru akan mempermainkan ini. Permainan apa anak ini? Spinning wheel ya. Nanti diminta kelompok per kelompok dibagi ya. Dibagi per kelompok-kelompok untuk mengambil soal. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu pelajaran tentang Khulafaur Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eza dari PPK Tertiga Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi Khulafaur Rasyidin. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi dasar 3.8 menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua 3.9 menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin pada bangsa Arab. Indikator pencapaiannya yaitu menganalisis biografi Khulafaur Rasyidin, menganalisis strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, menganalisis peran Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian 4.8 kompetensi dasarnya yaitu menilai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua 4.9 menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin dan implementasinya pada bangsa Arab. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis biografi Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian menganalisis proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Yang selanjutnya yaitu mempresentasikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kita menginjak ke materi yaitu Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, pemimpin atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah,
terdapat 4 sahabat Rasulullah yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin ini juga dapat ditentukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang yang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan orang-orang yang agung. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat At-Taubah surat 100 ayat 100. Adapun tugas Khulafaur Rasyidin yaitu tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Adapun tugas pokok Khulafaur Rasyidin yaitu melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan atau mengajarkan Islam. Kemudian memimpin negara dan pemerintahan sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Mengatur kehidupan dalam bermasyarakat serta memberikan kebebasan non-muslim untuk menjalankan ajarannya di wilayah Islam. Selanjutnya yaitu memperluas wilayah Islam dan memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat. Kemudian memerangi orang-orang yang berusaha merusak ajaran Islam. Selanjutnya yaitu mengembangkan ajaran Islam kepada umat yang belum memahami Islam. Keempat Khulafaur Rasyidin ini berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Nama-nama Khulafaur Rasyidin beserta gelar dan kisah singkatnya yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Lu'ay bin Khalid bin Fir al-Tamimi al-Quraisy dan lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Selain ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran, Abu Bakar juga selalu mengakui dan membenarkan Nabi Muhammad SAW saat diangkat menjadi Nabi. Oleh karena itu, ia menyandang gelar yang sampai saat ini selalu mengikuti namanya As-Siddiq, yang berarti jujur dan membenarkan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtatan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Meninggal dunia pada 65 tahun. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi atau tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dan dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah SAW.
Yang kedua adalah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ia bernama lengkap Umar bin Khattab bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Od bin Qad Bakar bin Razak bin Ka'ab bin Adi bin Lawi bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adwi. Rasulullah SAW memberikannya julukan Al-Faruq, yaitu sang pembeda, atau berarti sebagai orang yang mampu membedakan antara yang hak, yang benar, dan yang batil atau kesesatan. Selain itu, Umar juga menjadi orang pertama yang digelari dengan Amir al-Mu'minin atau pemimpin orang beriman. Islam mengalami kemajuan saat sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi dan Barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, sistem kehakiman, hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara, serta membangun Departemen Pajak dan Tanah atau Diwan Al-Khars dan Departemen Keuangan atau Diwan Al-Mal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat ditikam oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang yang beragama Majusi yang tinggal di Romawi, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, sebuah wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi. Hal inilah yang membuat usianya 6 tahun lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Meskipun terlahir dari lingkungan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang melelahkan, penuh risiko, menguras tenaga dan pikiran. Ia tidak segan untuk membagikan rezekinya secara cuma-cuma untuk kebutuhan berperang ataupun halayak luas. Dikisahkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama ahli hadis, mengatakan Utsman mempersiapkan Jaisud Urah pasukan sulit, Jaisud Usrah atau pasukan sulit pada perang Tabuk dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda, sehingga sempurna berjumlah 1000. Salah seorang sahabat Rasulullah, Hudzaifah, pun bercerita bahwa Utsman datang kepada Rasulullah sambil membawa 10.000 dinar. Kira-kira kalau sekarang yang 483 juta yang diserahkan dengan kedua tangannya. Akhirnya pada tahun ke-35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa dengan kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu yang sahabat yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib
bin Abdul Muthalib bin Hashim lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir pada tahun ke-32 dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang menyebutkan jika Ali dilahirkan pada 21 tahun sebelum hijrah. Semasa kecil, Rasulullah SAW telah mengasuh, mendidik, dan mengajari Ali bin Abi Thalib. Kasih sayang dan kemuliaan Rasulullah SAW inilah yang membentuk karakter Ali saat dewasa. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia pun suka berkeliling sekadar untuk menantikan siapapun yang menghampirinya guna meminta bantuan atau bertanya padanya. Ia berjalan mengelilingi pasar untuk berdakwah, mengingatkan manusia untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan transaksi jual beli dengan baik. Ali bin Abi Thalib memiliki kebiasaan berjalan ke pasar seorang diri. Biasanya ia menasehati orang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang yang kehilangan, menolong orang yang lemah, hingga menasehati para pedagang dan penjual sayur. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau bersamaan dengan tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij, yakni Ibnu Muljam. Demikianlah kisah singkat tentang Khulafaur Rasyidin yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah dan mengingatkan kita. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anak video pembelajaran tentang Khulafaur Rasyidin. Sekarang membuat kelompok untuk diskusi. Membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Mohon untuk diamati gambar, kemudian dijawab, didiskusikan sama-sama dengan temannya ya. Gambarnya diamati, didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Kelompok masing-masing harus maju untuk mempresentasikan. Ayo, siapa yang kurang? Udah cukup? Nah, sekarang diskusikan masing-masing kelompok. Ayo ditulis-tulis. Kemudian dijawab nanti dan dipresentasikan ke depan. Apa yang ada di dalam pikiranmu, ada di dalam benakmu, kemudian bagaimana itu peran-peran Khulafaur Rasyidin. Buat jelaskan siapa Khulafaur Rasyidin, bagaimana cara dakwahnya Khulafaur Rasyidin pada saat itu. Nanti dipresentasikan ke depan.
bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Tamimi al-Quraisy. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Selain ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran, Abu Bakar juga selalu mengakui dan membenarkan Nabi Muhammad SAW saat yang oleh karena itu, ia benar-benar sampai saat ini selalu mengikuti namanya As-Siddiq, yang berarti jujur dan membenarkan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau meninggal pada usia 63 tahun pada hari Senin 22 Agustus 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dan dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah SAW. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi, menggantikan Abu Bakar. Ia bernama lengkap Umar bin Khattab bin Adi bin Abdul Al-Uzza bin Riyad bin Zulab bin Qarab bin Rezaki Ka'dab bin Lu'ay bin Ghalib. Rasulullah SAW memberinya julukan Al-Faruq, sang pembeda, atau berarti sebagai orang-orang yang mampu membedakan antara yang hak, kebenaran, dan yang batil, kesesatan. Selain itu, Umar menjadi orang pertama yang digelari dengan Amir al-Mu'min, pemimpin yang beriman. Umar bin Khattab dapat ditikam oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang yang beragama Majusi yang tinggal di Romawi, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Usman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan
mempresentasikan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada 6 tahun setelah Hijrah, tepatnya pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, sebuah wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi. Hal inilah yang membuat usianya 6 tahun lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh dari suku Quraisy silsilah Bani Umayyah. Meskipun terlahir dari lingkungan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang melelahkan, penuh resiko, menguras tenaga dan pikiran. Ia tidak segan untuk membagikan rezekinya secara cuma-cuma untuk kebutuhan berperang ataupun khalayak luas. Dikisahkan dari Ibnu Syihab al-Zuhri, seorang ulama ahli hadis, mengatakan Utsman mempersiapkan Zaisyul Uswah, pasukan sulit, saat perang Tabuk dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda, sehingga sempurna berjumlah 1000. Salah seorang sahabat Rasulullah, Hudzaifah, pun bercerita bahwa Utsman datang kepada Rasul sambil membawa 10.000 dinar atau kira-kira 483 juta yang diserahkan dengan kedua tangannya. Akhirnya, pada tahun 35 Hijriah atau 650 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa. Cukup sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 untuk maju mempresentasikan tentang Ibrahim Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdullah Muthalib bin Hashim lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir pada tahun ke-32 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menyebutkan jika Ali dilahirkan pada 21 tahun sebelum Hijriah. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia pun suka berkeliling sekedar untuk menantikan siapapun yang menghadirinya guna meminta bantuan atau bertanya padanya. Ali bin Abi Thalib memiliki kebiasaan berjalan ke pasar seorang diri. Biasanya ia menasihati seorang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang yang kehilangan, menolong orang yang lemah, hingga menasihati para pedagang dan penjual sayur. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij yakni Ibnu Muljam. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum pelajaran terakhir, Ibu Guru akan ada permainan tentang spinning wheel. Tolong untuk satu kelompok mengambil satu soal dan memutar spinning wheelnya, ya. Kemudian yang dapat soal, kemudian ambil soal di dalam amplop. Ada nomornya di sini. Nanti yang menjawab ya kebagian nomor ini. Oke. Silakan kelompok 1 untuk maju. Ya. Silakan ambil soal di dalam amplop. Kemudian dapat nomor berapa? Silakan untuk montas spinning wheel-nya dan dapat soal nomor berapa? Nomor 1. Ambil nomor 1. Ya.
Dibuka, dibacakan soalnya, dan siapa yang dapat menjawab soal nomor 1, amplop nomor 1. Ada berapa khulafaur rasyidin? Ayo. Ada 4. Nah, terima kasih untuk Ana yang bisa jawab. Kemudian kelompok yang selanjutnya. Nah. Ya, dapat nomor berapa? 7. Ini nomor 7. Siapa nanti yang bisa jawab soal amplop ke-7? Bagaimana proses pemilihan Utsman bin Affan? Ayo, proses pemilihan Utsman bin Affan. Siapa bisa? Langsung. Ya, coba. Pada tahun 634 Masehi ketika pasukan muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan maju untuk mengambil soal. Empat, ambil soal nomor 4. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 4? Apa tugas-tugas Khulafaur Rasyidin? Yang keras. Apa tugas-tugas? Khulafaur Rasyidin? Ayo. Ya. Melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan atau mengajarkan agama Islam, memimpin negara dan pemerintah sesuai ajaran Al-Quran dan Hadis, mengatur kehidupan dalam bermasyarakat serta memberi kebebasan Muslim untuk menjalankan ajaran di wilayah Islam, memperluas wilayah Islam dan memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat, memerangi orang yang berusaha merusak ajaran Islam, mengembangkan ajaran Islam kepada umat yang belum memahami Islam. Ya, tepuk tangan anak-anak. Untuk mengambil soal. Putar dulu sebelumnya. Nomor 7 tadi sudah putar lagi. Nah, itu sudah putar lagi. Dua. Ya, sekarang nomor 2, ambil. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 2? Ayo, pertanyaan nomor 2. Siapa nama-nama khulafaur rasyidin? Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. alhamdulillah. Semuanya kelompok sudah bisa menjawab dan bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Ada lagi yang mau dipertanyakan anak? Sudah? Ya. Kalau udah, ada lagi satu permainan biar kamu ingat ya. Permainan di sini tolong Tirta sama Sultan untuk menggeser papan gambar. Ya, dan terima kasih. Akan duduk kembali. Sebelum dimulai, Ibu Guru akan bertanya tentang siapa nama-nama asli Khulafaur Rasyidin. Tolong ditempel di papan nama. Abu Bakar siapa, Umar siapa, Utsman siapa, Ali siapa. Tolong kelompok tadi satu-satu yang lain maju. Siapa nama atau gelar Abu Bakar As-Siddiq? Coba kelompok 1 maju. Gelar atau nama Abu Bakar As-Siddiq. Ayo. Baca dulu baru ditempel. Itu adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah Abu Bakar. Ya, sekarang tempel pakai paku. Tepuk tangan anak-anak.
Nama asli Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab. Nama Umar adalah Umar Al-Faruq. Nama asli beliau adalah Umar bin Khattab, putra dari Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham dari suku Bani Adi. Umar bin Khattab. Tepuk tangan, tangan dulu ya. Kemudian yang kelompok 3, ayo untuk mewakili. Ambil kelompok 3 untuk ngambil maju. Ambil nama siapa? Nama dari Utsman bin Affan. Nama Utsman adalah Utsman Zunnurain. Nama lengkap Utsman ialah Utsman bin Affan bin Aqil bin Umayyah. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya untuk Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya siapa? Ayo kelompok 4. Silakan untuk mewakili. Nama Ali adalah Ali bin Abu Thalib bin Abdullah Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Itulah nama-nama asli daripada Khulafaur Rasyidin. Sekarang silakan untuk mencari atau menempel atau memberikan ke papan gambar, yaitu tentang gelar Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Yo, kelompok 1 lagi. Oh, yang mewakili yang lain, ayo. Ayo. Ayo, Rian. Maju, Rian. Baca dulu namanya siapa? Apa? Gelarnya? Gelar daripada sini, ada sini. Baca dulu. Abu Bakar As-Siddiq dikarenakan dia membenarkan kisah Isra Mi'raj. Nabi ketika banyak penduduk Mekah mengingkarinya. Ya, coba dipasang di Abu Bakar. Nah, Abu Bakar. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan. Yang kedua lagi ya, terwakili. Siapa gelar daripada Umar? Gelar daripada Umar. Umar Al-Faruq karena ketegasannya yang membedakan antara yang hak dan batil. Ya, terima kasih. Ya, betul. Masa. Tangan. Selanjutnya untuk kelompok 3, siapa gelar daripada Utsman? Ayo kelompok 3, mewakili maju. Kita irul, irul. Utsman Zunnuraini artinya pemilik dua cahaya. Dua cahaya. Terima kasih untuk kelompok 3. Yang keempat, mewakili. Siapa gelar daripada Ali bin Abi Thalib? Ayo, silakan kelompok 4. Ayo maju sini. Ya, ini ibu sudah, ya maju.
adil. Karamullah wajah atau semoga memuliakan. Ya, terima kasih. Pasang. Kan asal ya. Ya, terima kasih. Kalau perwakilan demikian anak-anak pelajaran kali ini ada yang masih ditanyakan? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Setelah kita pelajari tentang Khulafaur Rasyidin, apa kesimpulan daripada Khulafaur Rasyidin? Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya pemimpin yang Ayo, menggantikan Rasulullah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang menggantikan setelah Rasulullah SAW mendapat petunjuk dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa mengambil ibrahnya daripada kisah-kisah Khulafaur Rasyidin ya, kita ambil yang baik dan ambil yang positif. Sebelum kita akhiri pelajaran tentang Khulafaur Rasyidin, insya Allah pelajaran berikutnya yaitu tentang Bani Umayyah. Tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, maka kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama, dan doa dibaca oleh dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekian dulu kita akhiri pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita dapat bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.